Dunia iblis seharusnya menjadi tempat paling mengerikan yang pernah ada. Namun kisah ini justru dibuka di balik sebuah gerbang sunyi, di sebuah ruang yang terasa begitu tenang, hampir menipu. Di sana pemandangan damai terbentang luas, dengan vegetasi hijau yang tumbuh tersebar seolah dunia ini tak pernah mengenal kekacauan. Ketentraman itu terusik ketika seekor makhluk menyerupai ular muncul dan tampak hendak melahap tanaman di sekitarnya. Namun tanpa peringatan, tanaman-tanaman itu bergerak. Mereka bukan tumbuhan biasa, melainkan makhluk hidup berbentuk lobak yang dikenal sebagai mandragona, yang segera bersiap mempertahankan diri. Ketegangan yang sempat tercipta perlahan menguap. Apa yang terlihat seperti perburuan mematikan ternyata hanyalah sebuah permainan. Pertarungan itu merupakan pertarungan persahabatan yang telah berlangsung berhari-hari, melibatkan seekor ular bernama Sasa dan 3 mandragona yang selalu berhasil mengalahkannya. Hingga hari tersebut, Sasa telah menelan kekalahan sebanyak 99 kali berturut-turut. Dari kejauhan, 2 makhluk humanoid mengamati pemandangan tersebut. Seorang laki-laki bertubuh tegap, dengan kepala elang dan seorang perempuan berdiri berdampingan, menonton dengan ekspresi santai, seolah pertarungan kecil itu adalah hiburan rutin mereka. Tak jauh dari sana, seorang manusia terlihat dengan penuh ketelatenan mengoleskan pelembab ke tubuh para mandragona. Makhluk-makhluk kecil itu tampak menikmati perhatian tersebut dengan kegembiraan yang tulus, seakan lupa bahwa mereka sedang berada di dunia iblis. Di sudut lain, seorang gadis ceria berlari menghampiri seorang juru masak yang tengah sibuk menyiapkan hidangan. Aroma saus andalannya, omelet hangat, dan nasi goreng yang baru matang menyebar ke udara, membuat siapapun yang berada di dekatnya sulit menahan lapar. Sang tokoh utama menyaksikan semua itu dalam diam. Tawa, kehangatan, dan kedamaian menyelimutinya, hingga tanpa disadari ia mulai memahami satu hal yang cukup mengejutkan. Kehidupan di dunia iblis ternyata tidak seburuk yang selama ini dibayangkan. Lalu kita dibawa kembali ke masa lalu, kembali ke dunia manusia. Pada suatu hari, sebuah gerbang menuju dunia iblis terbuka dan melepaskan kekacauan besar. Serangan monster terjadi di berbagai tempat, memaksa para hunter yang telah terbangun kekuatannya untuk melindungi umat manusia. Namun seiring waktu, kebangkitan kekuatan semakin jarang terjadi, dan pertahanan manusia mulai runtuh. Dalam keputusasaan, manusia berpaling pada sains dan menciptakan bentuk kehidupan buatan bernama Chimera, makhluk hasil pencampuran DNA manusia dan hewan dengan sel monster serta mineral dari gerbang. Seringkali menggunakan para tahanan sebagai subjek uji coba. Upaya itu membuahkan hasil yang luar biasa. Chimera menjadi senjata terkuat umat manusia, menekan jumlah korban dan menstabilkan dunia yang hampir hancur. Namun puluhan tahun kemudian, lab ilegal mulai memproduksi Chimera tingkat tinggi untuk pasar gelap. Di salah satu lab itu, para ilmuwan memeriksa sebuah subjek uji yang rusak parah, yaitu Chimera nomor 17. Lengannya telah membusuk dan sebagian otaknya mengalami kerusakan, membuatnya tidak merespon tanpa perintah langsung. Para peneliti menganggapnya sebagai kegagalan yang hanya layak dimusnahkan. Direktur lab yang dingin dan penuh perhitungan kemudian memutuskan untuk mengirim nomor 17 ke misi langit-langit gerbang. Bukan dengan harapan keberhasilan, melainkan agar ia mati di sana tanpa pernah menerima perintah untuk kembali. Tidak lama setelah itu, di dalam wilayah iblis, nomor 17 bertarung bersama sekelompok petualang. Meskipun pada kenyataannya ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ia menghancurkan monster demi monster sendirian, melepaskan kekuatan dahsyat yang mampu menyapu medan tempur hingga bersih. Para petualang hanya bisa terpaku, berubah menjadi pengumpul jarahan yang tertinggal di belakang jejak kehancurannya. Meski pikirannya rusak, kekuatan dan daya tahannya tidak tertandingi. Hari demi hari berlalu, monster terus berdatangan namun gerbang tak kunjung tertutup. Ketika akhirnya gerbang mulai runtuh, para petualang bersiap mundur. Seorang hunter perempuan sempat ragu dan mempertanyakan apakah mereka seharusnya membawa nomor 17 kembali, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga keselamatan mereka. Namun perintah sudah jelas, ia harus ditinggalkan. Rekannya dengan dingin mengingatkan bahwa Chimera hanyalah alat tanpa perasaan. Saat itu juga, nomor 17 mulai memahami situasinya. Sambil terus bertarung, ia menyadari bahwa perintah kembali tak akan pernah datang. Ketika monster-monster akhirnya mengapung dan mencabik tubuhnya, ia tetap bertahan menjaga jalur mundur hingga akhir. Menyelesaikan misinya sepenuhnya. Ditinggalkan dan dilupakan, ia pun hancur di tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, laporan misi mengungkapkan hasil yang mengejutkan. Tidak satupun hunter tewas dan Chimera nomor 17 telah mengalahkan 1823 monster seorang diri. Di ambang kematiannya, potongan ingatan lama mulai muncul samar di benaknya. Ia mengingat bahwa dirinya pernah menjadi manusia utuh dan diculik saat berusia 9 tahun. Gelombang kenangan pun mengalir tanpa henti. 80 tahun lalu, ia terlahir ke dunia. 10 tahun kemudian, ia berada di sebuah panti asuhan, berusaha melawan para perundung yang menyiksanya, hanya untuk dihukum meski bukan kesalahannya.
Setelah keluar dari tempat itu, ia mencoba bertahan hidup sendiri, namun kerasnya dunia membuatnya rapuh. Tidak lama kemudian, sekelompok orang menculik bocah itu, merantainya dan menjadikannya subjek berbagai eksperimen. Di dalam lab ilegal itu, ia diberi nomor 17 dan disuntik dengan sel larva kepompong sutra tingkat S. Hari demi hari berlalu tanpa efek samping. Justru kemampuan khusus mulai muncul, sementara wujud dan kesadarannya sebagai manusia tetap terjaga berkat konstitusinya yang langka. Para ilmuwan merasa puas dan memutuskan untuk terus melakukan transplantasi sel demi melihat batas tubuhnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah menerima berbagai cairan monster, ia tidak menunjukkan kerusakan, malah memperoleh banyak kemampuan. Membersihkan lantai lab dari monster menggunakan kekuatan fisik dan mentalnya, serta menguasai kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki monster. Pada suatu hari, saat mengalahkan seekor monster, ia menyelamatkan seorang wanita dan anaknya. Namun setelah itu, tanda-tanda gangguan mulai terlihat ketika ia mulai melupakan perintah yang diberikan. Kondisinya memburuk, membuatnya kebingungan terhadap tindakannya sendiri. Sementara seorang ilmuwan psikopat justru merasa senang karena efek samping akhirnya muncul. Puluhan tahun pun berlalu. Para peneliti mencatat bahwa setelah lebih dari 500 jenis sel monster ditransplantasikan selama 50 tahun, nomor 17 telah menjadi chimera kelas S yang potensinya tak lagi dapat diukur. Ia menjadi keberhasilan terbesar lab tersebut. 20 tahun lalu, transformasinya mencapai puncak, menjadikannya bukan lagi manusia, hanya mampu menjalankan perintah tanpa memahami apapun. 3 hari sebelum kematiannya, ia akhirnya tumbang oleh gelombang monster yang membanjiri gerbang. Menyelesaikan tugasnya namun tak pernah bisa mundur. Namun dari cairan yang disekresikan tubuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah cahaya jatuh ke sepotong tulang yang tersisa dari dirinya. Dan tanpa disadari, tulang itu mulai memperoleh kekuatan asing. Mematerialkan ulang dirinya sendiri. Setelah transplantasi total 527 jenis sel monster, sesuatu yang aneh terjadi. 17 tiba-tiba bangkit kembali. Seluruh tubuhnya perlahan terbentuk ulang, menyatu kembali dengan pasti, hingga wujud manusianya muncul kembali seolah siklus hidupnya berputar penuh ke titik awal. Ia terkejut dan sempat mengira dirinya telah sepenuhnya kembali menjadi manusia. Namun saat ia mencoba menggunakan kemampuan monsternya, kekuatan itu masih ada. Saat itu juga, ia menyadari bahwa dirinya bukanlah manusia sepenuhnya, melainkan hanya mendapatkan kembali penampilan manusia, sementara esensinya tetap berbeda. Yang berubah justru pikirannya, otaknya tak lagi rusak. Ia sadar waktu telah berlalu sangat lama dan lab penelitian tidak pernah datang menjemputnya. Di saat yang sama, tanda nomor eksperimen di pergelangan tangannya telah menghilang. Dan tanpa sadari, ia akhirnya memahami bahwa dirinya benar-benar telah dibuang. Kesadaran itu justru membawa kelegaan. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi ikatan yang menahannya pada lab tersebut. Pada saat itulah sebuah ingatan lama muncul. Dahulu ia pernah disuntik dengan kemampuan monster tipe abadi, yaitu seekor Phoenix. Makhluk yang dapat hidup kembali hingga 3 kali selama intinya tidak hancur. Ia dulu mengira manusia tidak mungkin menyatu dengan sel keabadian, namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Kini ia yakin tubuhnya telah kembali ke kondisi terbaiknya. Efek samping dari eksperimen puluhan tahun itu seolah lenyap, membuat tubuh dan pikirannya terasa ringan untuk pertama kalinya. Sejak awal hidupnya sebagai eksperimen, pikirannya selalu diselimuti kabut tebal. Namun sekarang, semua pengikat dan sihir pembatas yang ditanamkan ilmuwan untuk mencegah pelarian atau perlawanan telah menghilang sepenuhnya. Kehidupan sebagai nomor 17 pun berakhir di titik tersebut. Tanpa disadari, ia mulai mengingat siapa dirinya sebenarnya. Nomor 17 hanyalah angka. Dahulu, seorang dokter yang lembut pernah memberinya nama. Nama itu adalah Sean Dowon, seseorang yang ingin membantu ribuan orang dengan kemampuan barunya meski berasal dari panti dan jalanan kumuh. Ingatan itu terasa asing dan hangat. Ia dulu hanya tersenyum getir, tak yakin bagaimana seorang anak terlantar bisa menolong siapapun. Namun sekarang, dengan kekuatan yang ia miliki, kemungkinan itu terasa sangat nyata. Kebangkitannya memaksanya memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sesaat pikiran tentang balas dendam muncul, namun perasaan itu segera mereda. Balas dendam hanya masuk akal jika target berada di depan mata. Sementara masa lalu telah terkubur terlalu dalam. Ia memilih untuk memikirkannya nanti jika takdir mempertemukan mereka kembali. Ketika kesadarannya sepenuhnya pulih, Dowon menyadari bahwa tubuhnya telanjang. Namun hal itu tidak terlalu mengganggunya karena ia berada di wilayah iblis. Ia memutuskan untuk mulai hidup seperti manusia sungguhan. Dan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi adalah pakaian. Ia mulai bergerak menuju tempat lain sambil bertanya-tanya kapan terakhir kali ia menggunakan pakaian yang terasa layak. Pemandangan pun berubah menjadi hamparan alam indah dengan sungai yang mengalir tenang. Dowon berpikir keras tentang bahan apa yang bisa ia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Saat menemukan sebuah danau, ia memutuskan untuk mengamati sekeliling. Di sana, ia melihat seekor burung raksasa tergeletak tak bernyawa. Ia segera menyimpulkan bahwa makhluk itu kemungkinan menjadi korban perebutan wilayah antar monster. Burung itu tampak kuat, namun telah mati tanpa luka besar. Dari kondisi tubuhnya, Dowon menilai bahwa penyebab kematiannya adalah racun, bukan serangan fisik. Situasi justru menguntungkannya karena ia membutuhkan kulit. Tanpa ragu,
Ia mengubah tangannya menjadi bilah tajam. Ia teringat bagaimana dahulu diajari membedah monster dengan benar. Ia memotong bagian perut secara halus, lalu membuat sayatan di anggota tubuh untuk memisahkan kulit, mencoba mengikuti ingatan yang masih tersisa. Namun saat bilahnya menusuk tubuh burung itu, racun menyembur keluar dan terhirup olehnya. Anehnya tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya sama sekali tidak bereaksi. Ia hanya merasakan bau menyengat dan menyadari bahwa tidak ada kerusakan yang diterimanya. Meski begitu, ia tetap berhati-hati dan membersihkan racun tersebut. Setelah proses yang cukup merepotkan, ia merasa puas karena hampir seluruh kulit berhasil diambil. Namun masalah belum selesai. Kulit itu tampak lembut, tapi sangat berat dan kaku saat diangkat. Ia menduga bahwa kulit monster memang sekeras plat besi. Lalu sebuah ide pun muncul. Ia mengembalikan tangannya ke bentuk normal dan mulai menghantam kulit itu dengan tinju bertubi-tubi, memadatkan dan melunakkannya tanpa henti. Proses itu dikenal sebagai penyamakan, bertujuan menghilangkan sisa lemak, bulu, dan kekakuan. Setelah banyak hantaman, kulit itu akhirnya menjadi lentur dan empuk. Dowon menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan bahan kulit industri berkualitas tinggi. Ia menatap hasil kerja kerasnya sambil berpikir apakah jumlah kulit itu cukup untuk tubuhnya yang tinggi. Saat ia masih mempertimbangkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Burung raksasa itu tiba-tiba hidup kembali dengan nyala api kecil muncul di dekat ekornya. Makhluk itu tampak kebingungan karena kulitnya telah hilang. Sementara itu, Dowon dengan tenang merobek kulit tersebut agar sesuai ukuran tubuhnya, melubangi bagian untuk lengan, lalu mengikatnya dengan tali dari daun. Hasilnya membuatnya puas. Kulit itu menutupi seluruh tubuhnya dengan pas. Ia menyadari masih ada sisa racun yang belum sepenuhnya hilang, namun memilih mengabaikannya karena tidak ingin mengulang proses pencucian. Saat berbalik, ia melihat burung itu sudah benar-benar terbangun. Ia heran mengapa makhluk itu masih hidup, karena seharusnya titik vitalnya telah hancur. Dari pengetahuannya, monster burung itu seharusnya mati total. Ketika burung itu menggelengkan kepala, Dowon terkejut karena terasa seolah makhluk itu memahami keberadaannya. Ia mulai berpikir bahwa burung itu mungkin juga termasuk monster tipe abadi yang mampu hidup kembali beberapa kali. Dahulu sebagai hunter, ia pasti akan menghabisinya. Namun sekarang, melihat lawannya telah melemah dan tidak lagi menjadi ancaman, tidak ada alasan baginya untuk membunuh. Ia justru merasa ada kesamaan di antara mereka. Ia tertawa kecil, menyadari bahwa mereka sama-sama menjalani kehidupan kedua. Jika takdir mereka saling terkait, mungkin suatu hari akan bertemu lagi. Dengan pikiran itu, Dowon berbalik dan berjalan menjauh. Ia memasuki sebuah gua sambil berpikir bahwa setelah urusan pakaian selesai, kini ia membutuhkan tempat tinggal untuk memulai hidup barunya. Adegan berpindah. Di dalam gua itu terdapat banyak monster buas, dan salah satunya adalah kelabang raksasa yang mencoba menyerang Dowon. Namun di hadapan kekuatan mentahnya, makhluk itu sama sekali tidak berarti. Dowon bahkan tidak menaruh perhatian sampai monster itu mendekat. Lalu hanya dengan satu kibasan tangan, kepala kelabang itu terpisah dari tubuhnya yang menjijikan dan langsung roboh tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, Dowon menyadari bahwa gua tersebut terlalu gelap untuk ditinggali. Ia pun memutuskan pergi. Pemandangan lalu berganti ke daerah bersalju lebat seperti sedang dilanda longsoran. Banyak monster terkejut ketika mencoba menyerangnya karena serangan mereka justru berbalik menghantam diri sendiri. Dowon mulai menilai tempat itu akan menyulitkannya mencari makanan, sehingga ia kembali menolak lokasi tersebut. Ia sempat masuk ke hutan, namun mencium bau-bau aneh yang mengganggu. Di rawa-rawa, udara terlalu lembab untuk ditoleransi. Ia bahkan mencoba mendaki pegunungan lava, tapi panasnya terlalu ekstrim hingga membuatnya terus berkeringat. Akhirnya, setelah menjelajah berbagai tempat, Dowon keluar dan memandang ke sebuah lembah luas. Pandangannya tertuju pada lokasi yang terasa pas. Di sana terdapat air terjun, sumber air yang cukup untuk bertahan hidup, serta monster liar yang bisa dimakan. Tanpa disadari, Dowon terpesona. Ia tak pernah membayangkan wilayah iblis bisa seindah ini. Ia pun mendekat dan melompat turun dari tebing ke dasar lembah. Airnya tampak jernih dan ikan berlimpah di dalamnya meski semuanya adalah ikan monster. Dowon tahu, ia bisa menangkap dan memasaknya langsung. Tempat itu terasa seperti lokasi berkemah alami, dengan sungai yang menyerupai kolam ikan alami. Membangun rumah di dekatnya terasa seperti pilihan sempurna. Bunga-bunga tumbuh di sekitar, udara segar berhembus, dan ketenangan perlahan mengisi dadanya. Ia akhirnya memutuskan bahwa inilah tempatnya menetap. Saat senyum tipis muncul di wajahnya, pemandangan berpindah ke lokasi lain di dekat lembah. Sebuah portal aneh mulai berkilat dan merobek ruang, lalu terbuka dengan ganas. Sebuah sosok melesat turun dengan kecepatan luar biasa, menghantam tanah dan menimbulkan debu tebal. Makhluk kecil dengan tangan mekanik dan mata merah muncul, memancarkan aura jahat yang pekat. Sosok itu mengamati sekeliling seolah memastikan keberadaannya di wilayah iblis. Beberapa saat kemudian, adegan kembali pada Dowon yang menatap lokasi tempat ia ingin membangun rumah. Ia merasa puas karena dari sana suara air terjun masih terdengar. Hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Keputusannya pun bulat. Ia mulai dengan menentukan area pembangunan. Menggunakan kekuatan Chimera, ia menebang banyak pohon dan meratakan tanah agar tercipta permukaan yang layak. Batang-batang kayu melayang di udara.
Lalu ia memilah kayu berkualitas baik dari yang rapuh, yakin itu sudah cukup untuk membangun. Saat berkeliling, Dowon menyadari tanah masih terlalu bergelombang. Ia menghantam tanah dengan cambuk tubuh monsternya, mencabut akar-akar pohon dengan hentakan kuat hingga area itu bersih seperti lapangan. Ia menyesuaikan posisi tangan dan kakinya agar sinar matahari bisa masuk langsung ke dalam rumah. Setelah area siap, ia mengangkat kayu-kayu terkuat dan membentuk pilar di setiap sudut. Proses itu terasa menyenangkan baginya. Ia lalu mengambil kayu yang sedikit lebih lemah, membentuknya menjadi papan dan menyusunnya sebagai lantai. Untuk dinding, ia menggunakan lendir monster siput karena ia tidak memiliki paku. Ia tahu lendir itu akan mengeras sekeras batu dan sekaligus membuat bangunan tahan air. Sebagai sentuhan akhir, Dowon kembali menggunakan teknik sutranya dan menyebarkannya ke sekeliling, membentuk jaring pengaman. Dengan begitu, siapapun yang mendekat akan langsung terdeteksi olehnya. Dari kejauhan, rumah itu tampak mencurigakan dengan aura merah samar yang memancar. Hanya dengan 3 bahan utama, kayu, lendir monster siput, dan benang kepompong, rumah Dowon akhirnya berdiri. Meski demikian, ada rasa hampa di hatinya. Ia merasa masih ada yang kurang. Ia mencoba mengingat seperti apa rumah manusia dulu. Ingatannya melayang ke pelajaran di lab saat ia diperlihatkan video tentang kehidupan manusia sebelum gerbang muncul. Dari sana, manusia selalu menanam sesuatu di halaman, entah sayuran, bunga, atau pemelihara hewan. Karena tidak mungkin menemukan anjing di wilayah iblis, Dowon memutuskan untuk membuat kebun sayur. Namun pertanyaan baru muncul tentang apa yang bisa ia tanam. Saat itu juga ia teringat pada pegunungan bersalju di dekat sana. Ia memutuskan untuk mengambil mandragona dari sana agar memiliki persediaan lobak. Pemandangan pun bergeser kembali ke gunung bersalju, habitat para mandragona. Singkat cerita, di dekat puncak, energi iblis terasa paling kuat, membuat mandragona hidup nyaman. Salju turun lebat di seluruh area. Tanpa sadar, Dowon teringat dari saat ia diculik ke lab. Saat ketika salju juga turun tanpa henti dan dinginnya terasa menusuk. Kala itu, ia bahkan sempat berpikir bahwa diculik mungkin lebih baik daripada membeku. Kini ia tersadar bahwa menjadi Chimera memiliki kelebihan, karena ia tak lagi perlu takut mati karena dingin dan kelaparan. Saat energi iblis mencapai puncaknya, Dowon tahu ia telah tiba di tempat yang tepat. Ia mengamati sekeliling dan melihat beberapa daun muncul dari tanah. Ia merasa lega karena itulah adalah daun mandragona, tanda bahwa perjalanannya tidak sia-sia. Ia tahu mandragona sangat rapuh dan mudah mati karena perubahan lingkungan. Memindahkan mereka bukanlah perkara mudah. Ia menyimpulkan bahwa individu muda yang lebih mudah beradaptasi adalah pilihan terbaik. Lalu memutuskan mengambil 3 akar saja. Ketika mencabutnya, ia sempat berpikir seharusnya ia menutup telinga. Namun yang ia lihat justru membuatnya terkejut. Mandragona itu tertidur pulas. Ia mencabut 2 lainnya dan ketiganya masih tertidur nyenyak seolah sedang berbicara dalam mimpi. Ia mengenal jeritan mandragona, fenomena yang muncul akibat budidaya buatan di dunia manusia yang minim energi iblis. Dari sana, mandragona akan menjerit saat dicabut dan membunuh siapapun yang mendengarnya. Namun di sini tidak ada jeritan sama sekali. Ia menyimpulkan bahwa wilayah iblis membuat mereka tenang. Mereka bahkan tidak berusaha kabur seperti biasanya. Perlahan ketiga mandragona itu terbangun dan menatap Dowon dengan senyuman. Saat itulah Dowon menyadari bahwa kemungkinan bahwa makhluk-makhluk kecil itu mengenalinya sebagai sesama penghuni wilayah iblis. Karena di dalam tubuhnya juga terdapat sel mandragona. Keadaan ini justru menguntungkannya. Sebab semakin sedikit tekanan yang dirasakan mandragona, semakin baik pula pertumbuhan mereka nantinya. Ia sempat berpikir bahwa jika mereka tumbuh dengan baik, mungkin ia bisa meminta beberapa akar untuk dijadikan pohon dan memanfaatkan buahnya sebagai camilan. Namun ia juga tahu bahwa memetik buah secara paksa bisa menghasilkan racun yang sangat mematikan, sehingga ia berniat mendekati para makhluk kecil itu dengan cara yang lembut dan berhati-hati. Beberapa saat kemudian, ketika Dowon hendak kembali ke rumahnya, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari arah berlawanan. Seketika, ia menyadari keberadaan para hunter di sekitar pegunungan bersalju itu. Meski tidak memahami alasan mereka datang sejauh ini ke tempat berbahaya, ia memutuskan untuk mendekat dengan niat mengambil batu gerbang dari mereka. Di sisi lain, 2 petualang tampak dalam kondisi mengenaskan setelah diserang monster. Salah satunya dipenuhi amarah karena menyadari rekan satu tim mereka telah menjadikan mereka umpan lalu melarikan diri. Namun yang lain memaksanya untuk tetap sadar karena monster-monster itu kembali mendekat. Makhluk yang menyerang mereka adalah kelinci-kelinci kotor dengan rahang yang terbuka seperti gurita. Salah satu petualang masih mampu bertahan dengan perisai energi berwarna biru. Tetapi serangan monster terlalu kuat hingga dinding pertahanan itu nyaris runtuh. Sementara cakar-cakar kelinci menghantamnya tanpa henti. Pria yang menopang perisai itu hampir putus asa. Menyesali keputusannya meninggalkan pekerjaan remeh dan mencari Chimera. Saat perisai akhirnya hancur oleh hantaman monster, kepanikan menguasainya dan ia merasa segalanya telah berakhir. Pada saat itu juga, sesuatu jatuh dari langit dan menghantam tanah, menyebarkan salju ke segala arah. Bahkan kelinci-kelinci mematikan itu terkejut. Kedua petualang hanya bisa terpaku saat siluet seseorang muncul dari kepulan debu dan salju.
Sosok itu adalah Dowon. Ia langsung mengenali monster-monster tersebut sebagai kelinci salju, makhluk tingkat rendah yang sama sekali bukan ancaman baginya. Ketika para monster mencoba mendekat, mereka justru merasakan aura mengerikan dalam diri Dowon. Seketika, naluri mereka berteriak bahaya. Bahkan sebelum Dowon bergerak, para kelinci itu melarikan diri. Menyadari bahwa kematian menanti jika mereka bertahan. Kedua petualang itu terdiam, tak percaya bahwa monster kelas B bisa kabur hanya dengan melihat seorang pria misterius. Setelah itu, mereka merasa lega dan bersyukur karena telah diselamatkan. Mereka memperkenalkan diri sebagai Kim Tae-hun dan Seong-jo. Sementara Dowon menyebutkan namanya dengan tenang. Tae-hun merasa nama itu terdengar asing, terlebih lagi dengan pakaian aneh yang dikenakan Dowon. Dowon kemudian menilai kemampuan mereka dan heran mengapa hunter setingkat rendah nekat datang ke pegunungan bersalju. Dari penjelasan mereka, jelas bahwa alasan utamanya adalah uang, karena pekerjaan kecil tak lagi cukup untuk bertahan hidup. Mereka menerima permintaan untuk menangkap seekor chimera dengan imbalan besar, sehingga memutuskan mengambil resiko. Mendengar hal itu, Dowon sempat waspada dan bertanya-tanya apakah target mereka adalah dirinya. Namun penjelasan berikutnya membuatnya sedikit tenang. Makhluk yang mereka kejar adalah sosok subjek uji yang kabur dari lab, berupa makhluk mekanis yang melarikan diri melalui gerbang. Dowon segera menyadari bahwa itu bukanlah dirinya karena ia bukanlah makhluk mekanis, dan perasaan lega pun muncul. Ia lalu menanyakan perihal perbekalan mereka. Kim Tae-hun menjelaskan bahwa semua barang, termasuk batu gerbang, telah diambil oleh rekan-rekan mereka yang berkhianat dan sejak awal memang berniat meninggalkan mereka. Ia menyadari bahwa hunter kelas B menganggap hunter kelas D hanyalah sebagai beban. Dari situ, Dowon memahami bahwa batu gerbang pasti berada di tangan para pengkhianat itu. Namun tak lama kemudian, Seong-jo menanyakan apakah Dowon berniat kembali ke dunia manusia karena kondisi mereka sudah mendekati batas ketahanan. Energi iblis yang terlalu lama terakumulasi di tubuh hunter bisa berakibat fatal jika tidak segera dimurnikan di dunia manusia. Hal itu tidak berlaku bagi Dowon sebagai chimera, tapi para petualang itu mulai memohon agar dibawa pulang. Salah satu dari mereka memiliki istri yang sedang hamil dan akan melahirkan minggu depan. Namun sebelum Dowon sempat menanggapi lebih jauh, ia merasakan sesuatu yang janggal. Tanpa ragu, ia melompat pergi, meninggalkan kedua petualang itu dalam keputusasaan. Tae-hun dan Seong-jo hanya bisa terpaku, bertanya-tanya kemana Dowon pergi sambil berharap ia kembali membawa mereka. Pemandangan kemudian beralih ke sebuah tebing, tempat makhluk mekanis itu berdiri, menyadari bahwa ia tak bisa mundur lebih jauh. 3 petualang lain berada tepat di belakangnya dan bersiap menangkapnya sekaligus. Namun di saat genting itu, sesuatu terbangun dalam diri makhluk mekanis tersebut, memicu niat untuk menghabisi ancaman di sekitarnya. Ia mulai bergerak, tubuhnya berubah, dan sesuatu melesat dari tangannya saat wujudnya mulai terurai seperti cairan. Aura berbahaya terpancar jelas dari matanya yang dingin dan penuh niat membunuh. Tak lama kemudian, Dowon tiba di lokasi itu. Ia melihat darah berceceran di tanah dan tidak menemukan para hunter. Dari situasi tersebut, ia menyadari bahwa mereka telah melarikan diri atau telah dihancurkan oleh sesuatu. Tas-tas perlengkapan tergeletak berserakan, tanda bahwa mereka membuang beban agar bisa kabur lebih cepat. Namun yang menarik perhatian Dowon adalah jejak-jejak aneh di tanah, campuran jejak hewan dan jejak kaki anak kecil. Ia langsung memahami bahwa lawan mereka mampu berubah bentuk saat bertarung. Ingatan Dowon kembali pada penjelasan Kim Tae-hun sebelumnya, bahwa makhluk mekanis itu terbuat dari logam cair yang bisa berubah wujud sesuka hati. Karena bahan tersebut sangat langka, para ilmuwan membuat tubuhnya kecil, seukuran anak kecil atau anjing besar. Informasi itu sepenuhnya cocok dengan apa yang ia kini lihat di hadapannya. Dowon tersenyum tipis, menyadari bahwa makhluk mekanis itu mampu mengalahkan 5 hunter peringkat B seorang diri. Baginya itu adalah sesuatu yang benar-benar mengesankan. Beberapa saat kemudian, suasana kembali ke tempat para petualang terletak di salju. Seong-jo terbaring lemah dengan tubuh yang hampir sepenuhnya tercemar energi iblis, merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Kim Tae-hun berusaha menenangkannya sambil menolak pikiran buruk itu, mengingatkan bahwa anaknya akan lahir minggu depan. Namun Seong-jo sudah tidak lagi mampu bergerak lebih dan meminta Tae-hun untuk menyampaikan semua hal kepada istrinya, serta menyampaikan penyesalannya karena tidak bisa pulang. Emosi Tae-hun pun runtuh, air matanya jatuh saat ia memohon agar Seong-jo bertahan sedikit lebih lama, percaya bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Tanpa disadari, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kim Tae-hun menoleh dengan wajah basah oleh air mata dan terkejut melihat Dowon kembali. Di punggungnya tergantung tas perlengkapan milik para petualang yang sebelumnya dirampas. Tae-hun langsung menjatuhkan diri ke tanah dan memohon agar Dowon menyelamatkan mereka. Saat itu, Dowon kembali teringat bahwa mereka tidak memiliki batu gerbang. Kim Tae-hun pun menjelaskan dengan putus asa bahwa di alam iblis yang tanpa hukum, kekalahan berarti kematian, sehingga ia mengeluarkan 2 cek bernilai 10 juta untuk membeli 1 gerbang agar bisa keluar. Dowon terkejut melihat jumlah itu, tapi Tae-hun sadar bahwa jika mereka tidak kembali sekarang, kematian sudah menanti. Dowon pun berpikir bahwa meski ia belum membutuhkan uang, itu bisa berguna jika suatu hari kembali ke dunia manusia.
Ia menerima cek tersebut dan menyerahkan satu batu gerbang kepada mereka, memecahkannya hingga portal langsung terbuka. Kim Tae-hun membungkuk penuh rasa terima kasih dan berjanji tidak akan melupakan pertolongan itu seumur hidupnya. Lalu membantu Seongjo bangkit agar mereka bisa segera pergi. Di tengah situasi itu, Do-won justru terkejut mengetahui harga batu gerbang kini jauh lebih mahal dibanding masa lalu. Para petualang pun heran mendengar Do-won membicarakan harga lama yang terasa kuno. Merasa telah menerima terlalu banyak, Do-won menganggap kelebihan uang itu sebagai bayaran atas nyawa yang ia selamatkan. Ia menepuk bahu Tae-hun, dan energi biru mengalir keluar, diikuti hal yang sama pada tubuh Seungjo. Keduanya segera menyadari bahwa Do-won sedang menyalurkan mana ke dalam tubuh mereka. Proses itu sangat berbahaya, bahkan bagi hunter peringkat rendah, karena benturan mana bisa menghancurkan inti mana dan berujung kematian. Tae-hun sempat yakin mereka bertiga akan mati, tapi seketika Seungjo pulih sepenuhnya, tampak segar seperti petualang baru. Energi iblis dalam tubuh mereka telah tersucikan sepenuhnya. Dengan rasa syukur yang meluap, Seungjo memeluk Tae-hun lalu keduanya segera melangkah masuk ke portal. Sebelum pergi, Tae-hun kembali membungkuk dan mengulang janji yang sama. Mereka berdua tidak mampu memahami siapa sebenarnya Do-won, karena pemurnian energi iblis dengan mana hanya mungkin dilakukan dengan jumlah mana yang luar biasa besar. Portal pun menutup meninggalkan Do-won sendirian. Tak lama kemudian, Do-won berdiri di depan rumah kecilnya yang tampak menyeramkan. Namun ia hanya mengamatinya dengan tenang, merasa lega karena tak ada yang mengusik tempat tinggal berharganya selama ia pergi. Ia berniat memeriksa semua hasil rampasan, puas dengan keuntungan tak terduga yang didapat hari itu. Saat menunduk, ia mendengar suara ririh para mandragona yang saling memanggil. Daun-daun mereka tampak layu, mungkin akibat perjalanan panjang. Do-won segera menanam mereka di depan rumah, tetapi ketidaknyamanan masih terlihat. Ia menyadari bahwa pemindahan paksa atau rasa lapar tanpa tanah mungkin menjadi penyebabnya, sehingga ia menyalurkan sedikit mana. Setelah menerima mana, para mandragona kembali tersenyum ceria, membuat Do-won ikut merasa puas. Di sisi lain, Do-won merasakan sebuah aura. Sepasang mata mengawasinya dari balik semak, dan itu adalah makhluk mekanik yang terus berkeliling sambil mengamatinya. Namun, Do-won tahu bahwa jika makhluk itu berniat menyerang, ia akan langsung menampakkan diri, sehingga ia memilih untuk tidak mengusik. Ia menyimpan cek uang untuk nanti dan mulai membongkar isi tas. Berbagai perlengkapan muncul, mulai dari kompor portable dan set memasak, batu gerbang hingga pakaian cadangan. Ada 8 batu gerbang yang memungkinkan perjalanan bebas antara dunia manusia dan alam iblis. Pakaian cadangan itu tercemar dan perlu dicuci, tetapi kini ia memiliki 2 kantong tidur sehingga tak lagi membutuhkan ranjang. Tanpa disadari, Do-won menemukan semangkuk ramen di dalam tas. Kenangan masa di panti asuhan kembali muncul, mengingat terakhir kali ia memakannya. Rasa lapar pun datang dan ia memutuskan untuk memasak ramen. Ia membaca petunjuk, lalu pergi mengambil air. Seketika beberapa ikan monster menyerangnya, tetapi ia tetap tenang dan hanya menepis mereka ringan agar tidak hancur. Berpikir ikan itu bisa menjadi tambahan lezat. Ia juga mengambil telur monster sebagai pengganti telur biasa, serta bahan renyah lain sebagai pelengkap. Setelah semuanya siap, ia kembali ke dalam rumah. Makhluk mekanik itu pun mengikutinya diam-diam. Perutnya berbunyi keras saat menyadari Do-won akan memasak. Do-won menyalakan kompor saku dan memasukkan semua bahan sekaligus ke dalam panci. Meski petunjuk tidak menyebutkan waktu penambahan ikan, ia memilih merebus semuanya bersama demi terasa. Namun tak lama, bau menyengat menyebar. Para mandraguna kesulitan bernapas karena aroma yang begitu menusuk. Dan Do-won sendiri mulai bertanya-tanya apakah ramen memang seharusnya berbau seperti itu. Mengingat sudah lama ia tak pernah mencicipinya lagi. Sementara itu, makhluk mekanik ikut tertarik oleh aroma masakan. Menginginkan makanan juga. Ia segera berubah menjadi seekor anjing kecil yang tampak lucu. Ia meniru apa yang pernah dilihatnya di lab, bahwa manusia menyukai anjing dan mudah iba pada makhluk yang terlihat menyedihkan. Ia berjalan dengan 3 kaki, berpura-pura terluka sambil merengek pelan. Namun, Do-won langsung menyadari bahwa itu adalah makhluk mekanik yang sejak tadi mengikutinya. Kini menyabar sebagai anjing. Ia sempat menduga makhluk itu mencoba menurunkan kewaspadaannya dengan berpura-pura terluka. Tapi dari gerak-geriknya, Do-won menangkap bahwa itu hanyalah spesimen muda yang polos dan tersenyum polos saat menatapnya. Do-won pun heran bagaimana makhluk sebodoh itu bisa kabur dari lab dan mencapai alam iblis. Ia lalu memberi syarat bahwa makanan sudah siap dan makhluk itu juga akan mendapat bagian. Keduanya menatap ramen yang terlihat sangat menggugah selera di mata mereka, meski sebenarnya tampilannya sangat buruk. Saat mereka mulai makan, ingatan lama menyerbuk benak Do-won tentang ramen yang pernah ia santap di masa kecil, dan betapa lezatnya hidangan itu dulu. Nostalgia membuat lupa akan rasa sebenarnya. Ia tetap melahap setiap suapan, karena baginya rasa itu sama seperti yang ia ingat. Kenangan lama itu cukup kuat untuk menutupi bau dan rasa aneh yang menyelimuti hidangan tersebut. Setelah makan, Do-won mulai membersihkan peralatan, sementara anjing itu bersiap pergi. Tanpa disadari, Do-won memperhatikan sesuatu yang janggal dan menyadari bahwa sebelumnya makhluk itu tampak pincang di kaki kiri. Saat hal itu terlintas, makhluk itu malah mengangkat kaki yang salah, menyadari kesalahannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Do-won berada di dekat air terjun setelah selesai mencuci peralatan.
lalu memutuskan mencuci pakaian. Ia tidak memiliki kenangan baik dengan serbuk sari bunga, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup mengenakan pakaian kulit. Cuaca kadang panas dan kering, dan ia bukan manusia gua yang hidup tanpa kenyamanan. Ia membersihkan serbuk sari dengan hati-hati menggunakan tongkat, sadar bahwa jika terlalu keras, kain itu bisa robek. Namun hanya dengan satu hentakan ringan, bebatuan terlempar ke udara, tanah retak dan kain itu tercabik-cabik. Dawon hanya memasang wajah datar, berpikir bahwa ia masih memiliki satu set pakaian lain sehingga itu bukan masalah besar. Saat mengamati sekeliling, ia menyadari bahwa makhluk mekanik kini berubah menjadi sebuah batu. Ia bertanya-tanya mengapa makhluk itu terus berkeliaran di sekitarnya. Saat ia makan ramen dan mencuci piring, makhluk itu berubah menjadi ikan. Saat ia mengamati bunga yang mirip Porsita, makhluk itu menjadi sebatang kayu. Makhluk mekanik itu terus mendekat hanya dengan mengganti wujud tanpa melakukan apapun yang mencolok. Namun, begitu melihat serangga, ia langsung berubah dan kabur dengan panik. Dari situ, Dawon menyadari bahwa makhluk itu sangat membenci serangga. Hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa usia mental makhluk mekanik itu mungkin belum mencapai 5 tahun. Pola bicara yang canggung juga menguatkan dugaannya bahwa makhluk itu mengalami efek samping akibat penanaman pengetahuan secara paksa saat masih berupa chimera muda. Meski menyadari keberadaan makhluk itu, Dawon berpura-pura tidak melihat apapun, sementara makhluk tersebut terus berusaha bersembunyi. Waktu berlalu, dan Dawon akhirnya berhasil membersihkan sepotong kaos. Ia perlahan menyadari bahwa mencuci pakaian jauh lebih sulit dari apa yang ia bayangkan. Meski begitu, ia tetap berhasil menyelesaikannya. Saat memperhatikan hasilnya, ia sadar kaos itu terlalu kecil untuk dipakai, tapi tetap menjemurnya karena sayang jika dibuang. Ia lalu pergi untuk memeriksa kondisi mandragona. Begitu Dawon menghilang, sebuah batu perlahan membuka mata. Batu itu ternyata makhluk mekanik yang menatap kaos tersebut dengan penuh kegembiraan. Ia berpikir bahwa karena Dawon mengenakan pakaian, ia juga ingin memakainya, dan kaos itu terasa pas untuknya. Dengan perasaan senang, makhluk itu mengklaim pakaian tersebut sebagai miliknya. Seketika, ia mulai berubah menjadi manusia berambut panjang, dan terungkap bahwa ia sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Setelah mengenakan kaos itu, wujud manusianya terbentuk sempurna. Di sisi lain, Dawon kembali diliputi kebingungan saat melihat mandra-mandra kembali layu. Daun mereka mengering dan akar terlihat kering meski ia sudah mencabut gulma tepat waktu. Semua gulma seharusnya sudah bersih dari area tersebut. Ia kemudian menyadari adanya sesuatu yang tersembunyi jauh dari dalam tanah. Saat ia menggali lebih dalam, berbagai benda dan monster cacing kecil muncul, mengisap energi dari mandragona. Dawon pun menghancurkan dan meratakan tanah itu dengan teliti agar kesalahan yang sama tidak terulang. Langkah itu hanya memberi kelegaan sementara, tetapi mandragona tampak kembali ceria. Namun, Dawon tahu ia harus membuat bedeng tanaman yang layak di keliling mereka. Ia pun berpikir untuk membuatnya sebesar rumahnya sendiri. Saat itulah langkah-langkah kecil mendekat. Makhluk mekanik itu kini muncul sebagai seorang gadis kecil yang tampak imut. Dawon langsung tahu siapa dirinya dan menyimpulkan bahwa ia mengambil wujud manusia karena sudah siap berkomunikasi. Gadis itu berpura-pura terkejut sambil meneliti rumah kayu tersebut. Ia tampak senang bisa berbicara dengan Dawon dan menanyakan apakah ia penduduk asli daerah tersebut. Dawon tergoda untuk menggodanya sedikit dan penasaran dari suku mana gadis itu berasal. Makhluk mekanis itu tampak gugup dan berusaha menghindari pertanyaan, mengaku berasal dari tempat yang sangat jauh dari balik air terjun. Ia mengatakan telah menempuh perjalanan begitu jauh hingga mustahil bagi Dawon untuk mengenalnya. Kebohongan itu terlalu jelas membuat Dawon ingin terus bermain-main. Ia pun menebak dengan santai apakah gadis itu berasal dari suku kelapa di balik air terjun. Tidak memahami maksudnya, gadis itu langsung menggeleng lalu dengan yakin mengaku bahwa ia memang berasal dari suku kelapa. Namun ketika Dawon menyadari bahwa gadis itu mengenakan kaos yang baru saja ia cuci, gadis itu langsung menunjukkan sikap keras dan menjelaskan bahwa di sukunya ada aturan sederhana. Siapapun yang mengambil sesuatu berhak memilikinya. Dengan logika itu, kaos tersebut kini menjadi miliknya. Dawon sempat berpikir sejenak lalu membiarkannya. Ia tidak keberatan kehilangan satu potong pakaian. Namun kemudian, ia merasa aneh dan mempertanyakan mengapa seseorang dari suku kelapa bisa berada jauh sejauh ini dari wilayah asalnya. Mendengar hal itu, gadis robot tersebut akhirnya menjelaskan bahwa ia telah diusir dari sukunya dan datang dengan satu permintaan. Emosinya meledak dan ia berteriak sekuat tenaga, menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama Dawon dan berharap diizinkan menetap di tempat tersebut. Dawon terkejut dan memastikan ulang apakah gadis itu benar-benar yakin. Dengan suara pelan, gadis itu mengungkapkan bahwa tempat ini terasa aman karena tidak ada serangga dan sudah ada sebuah rumah. Itulah alasan ia ingin tinggal di sana. Dawon menghela napas lega karena ternyata makhluk itu hanya membutuhkan tempat beristirahat. Ia akhirnya menyetujui permintaan tersebut dengan satu syarat. Jika tinggal di rumah itu, gadis tersebut harus ikut berkontribusi. Gadis robot itu langsung bersemangat dan ingin tahu apa yang harus ia lakukan. Dawon menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk membajak lahan sayur karena ia ingin membuat tempat tinggal baru bagi para mandragona.
Tanpa ragu, gadis itu merebut tongkat kayu dari tangan Dowon. Ia menunjukkan kepercayaan diri penuh, menyatakan bahwa pekerjaan fisik adalah keahliannya. Seketika terjadi pemandangan mengejutkan ketika ia membajak seluruh ladang sendirian dan memaksa semua cacing keluar dengan kekuatan luar biasa. Tenaga yang keluar dari tubuh kecil itu benar-benar tidak masuk akal. Kini ia tidak lagi menyembunyikan jati dirinya. Terlihat jelas dari kekuatan yang ia miliki, namun Dowon merasa bahwa itu mungkin bukan kesengajaan. Ia menyadari bahwa gadis itu menghabiskan seluruh hidupnya di lab dan tidak pernah tahu seperti apa anak normal seharusnya. Ia mungkin hanya berusaha keras untuk mengesankan Dowon dengan caranya sendiri. Dowon kemudian menanyakan namanya sambil memperkenalkan dirinya. Pertanyaan itu membuat gadis tersebut terdiam karena ia tidak memiliki nama. Demi memberi kesan baik, ia menciptakan nama baru terinspirasi dari bunga indah yang ia lihat sebelumnya dan menyebut dirinya sebagai Kim Nari. Dowon sempat bercanda bahwa nama itu terdengar terlalu aneh. Gadis itu langsung menolak keras dan menegaskan bahwa namanya adalah Kim Nari. Beberapa saat kemudian, lahan sayur telah selesai sepenuhnya. Dowon bahkan sempat membuat pagar batu agar tanah tidak longsor. Para mandragona terlihat sangat bahagia dengan rumah baru mereka. Dowon pun menyadari bahwa ia seharusnya membajak lahan itu sejak awal. Namun tiba-tiba Nari mulai menangis. Dowon kebingungan melihat perubahan emosi yang mendadak itu. Ia kemudian menyadari bahwa mandragona yang bermain di ladang mengingatkan Nari pada teman-temannya. Dowon yakin bahwa hal seperti itu tidak mungkin ada di laboratorium penelitian. Sebelum ia sempat menanyakan lebih jauh, Nari tiba-tiba membeku. Dowon merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kabut hitam perlahan menyelimuti lembah yang indah itu. Suasana berubah menjadi neraka berwarna merah. Nari jatuh berlutut dengan gemetar, bahkan tidak sanggup berdiri. Dowon berusaha menenangkannya dan menyadari bahwa suara itu hanyalah monster yang saling berburu. Namun Nari kemudian mengungkapkan bahwa sebelum tiba di lembah, ia melihat seekor monster kecil seperti anak burung yang sedang diserang banyak makhluk lain. Dowon bisa merasakan bahwa Nari mengatakan kebenaran. Ia juga merasakan penderitaan makhluk kecil itu yang telah digigit monster beracun. Dowon menjelaskan bahwa makhluk tersebut kemungkinan akan segera dimakan karena alam iblis hanya memberi ruang bagi yang benar-benar kuat. Namun tanpa diduga, Dowon menanyakan apakah Nari ingin menyelamatkan makhluk itu. Sebagai chimera yang terbiasa hanya mengikuti perintah, Nari menyatakan bahwa ia tidak bisa bergerak meski tubuhnya sendiri menolak. Dowon langsung menyadari bahwa efek perintah pengendalian pikiran masih tertinggal dalam pikirannya. Ia tidak bisa bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Dowon pun berpikir untuk membantunya tanpa terdengar seperti perintah. Alih-alih memberi komando, Dowon hanya mengajaknya melihat kondisi burung itu. Ia menyebutkan bahwa jika Nari membantu, mungkin makhluk kecil itu masih bisa bertahan hidup. Tanpa ragu, Nari langsung melesat pergi dan berjanji akan kembali setelah memastikan keadaannya. Di sisi lain terlihat sekumpulan monster mirip semut sedang menyerang seekor anak burung kecil yang tampak seperti bola kapas. Sebelum mereka sempat melahapnya, Nari muncul dan menendang setiap monster yang mendekat. Ia bergerak tanpa ragu, sepenuhnya berniat menyelamatkan makhluk itu. Dalam benaknya, terlintas masa lalu saat ia masih berupa robot. Ia selalu dibenci karena terus berada di peringkat teratas, membuat yang lain takut dijadikan bahan eksperimen gagal. Demi menyelamatkan diri, mereka membulinya dan memohon agar ia tidak ada. Bagi Nari saat itu, semua itu tidak masuk akal karena ia hanya menjalankan perintah. Namun ia tetap dihukum. Kini ia bertekad untuk tidak menjadi seperti dulu lagi. Melihat banyak makhluk menyerang satu yang lemah membuatnya marah. Dengan satu serangan, ia menghancurkan sebuah monster yang ada. Sementara itu, Dowon terus menyalurkan energi pada mandragona. Tidak lama kemudian, Nari kembali sambil memanggil Dowon. Saat ia menoleh sambil tersenyum, Dowon melihat Nari menangis. Anak burung yang diselamatkannya ternyata tidak menunjukkan tanda membaik. Begitu melihat burung itu, ingatan lama Dowon muncul. Ia teringat pada burung raksasa yang pernah ia bunuh. Perasaan familiar itu muncul kuat, seolah ia pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Sementara itu, Nari terlihat menangis karena anak burung ini tak kunjung sadar. Kondisinya tampak semakin buruk di matanya dan tanpa sadar. Ia mulai berpikir bahwa makhluk kecil itu mungkin sedang sekarat. Melihat hal itu, Dowon memutuskan untuk memeriksanya sendiri dan menyalurkan mana ke dalam tubuh anak burung tersebut. Dari aliran energi yang ia rasakan, Dowon menyadari bahwa untungnya tidak ada luka fatal. Ia memahami bahwa setiap monster menyimpan kisah di dalam energinya. Burung raksasa yang pernah ia kuliti kini menyusut. Warnanya menjadi lebih pucat, namun esensinya tetap sama. Seperti monster tipe Undid yang pernah ia temui sebelumnya. Burung ini juga memiliki kemampuan aneh untuk bertahan hidup. Dowon bertanya-tanya mengapa ukurannya menjadi begitu kecil dan apakah hal itu berkaitan dengan cara penyembuhannya yang berbeda dari monster lain. Di saat ia masih tenggelam dalam pikiran tersebut, Nari kembali diliputi kecemasan dan khawatir bahwa anak burung tersebut benar-benar akan mati. Dengan tenang, Dowon menilai bahwa makhluk itu hanya kelaparan dan kemungkinan sudah terlalu kecil untuk mencari makan sendiri. Mana yang ia berikan cukup untuk memicu pemulihan alami jika dibiarkan. Namun bagi Nari, kondisi anak burung yang terkulai lemas mengingatkannya pada masa lalunya sendiri saat ia pernah ditinggalkan tanpa pertolongan. Karena itu, ia tidak sanggup membiarkannya begitu saja. Ia merasa jika ditinggal, makhluk kecil itu pasti akan mati. Dengan tekad kuat, ia ingin merawatnya sendiri, berjanji akan melatih dan memberinya makanan dengan baik. Permintaan itu justru membuat Dowon merasa senang, karena ia tahu burung itu suatu hari akan tumbuh sangat besar. Namun Nari justru berniat memberinya makan secukupnya saja agar tidak tumbuh terlalu besar.
Dawon akhirnya menyetujui apapun yang ia inginkan dan membayangkan bahwa suatu hari burung itu bahkan bisa menjaga halaman rumah. Beberapa saat kemudian, air liur menetes dari paruh anak burung itu ketika kesadarannya mulai kembali. Saat membuka mata, makhluk itu tanpa sadar melihat Dawon, sosok yang pernah mengulitinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang digenggam oleh seorang gadis kecil yang seketika melemparkannya ke udara karena kegirangan. Anak burung itu mengeluarkan suara melengking aneh. Kebingungan melihat seseorang gadis kecil di dunia iblis. Namun kegelisahan itu tidak berarti apa-apa bagi Nari, karena yang ia rasakan hanyalah kebahagiaan karena makhluk itu masih hidup. Di saat itulah, Dawon menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan sekedar menebak. Ia benar-benar dapat memahami setiap suara yang dikeluarkan burung itu. Perasaan dan maksudnya terasa jelas, seolah berubah menjadi kata-kata manusia di dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, Nari membalut tubuh burung itu dengan perban seadanya dan merasa yakin bahwa perawatannya sudah selesai. Sementara itu, burung tersebut mulai kesal karena tubuhnya terasa mati rasa dan sulit digerakkan. Dengan polos, Nari merasa sudah menemukan nama yang cocok, karena burung itu terus mengeluarkan suara melengking setiap kali mencoba bergerak. Ia memberinya nama Chok. Dawon tidak terlalu memusingkan hal itu dan menganggapnya namanya tidak buruk. Namun burung itu justru bangkit dengan kesal, merasa tindakannya tidak dipahami. Sebelum ia bisa melakukan apapun, Nari tanpa sengaja menumpahkan satu wadah air penuh ke tubuhnya, mengira suara yang dikeluarkannya berarti ia kehausan lagi. Hal itu bahkan mengejutkan burung tersebut hingga tubuhnya mengembang seperti ikan buntal. Nari pun kebingungan harus berbuat apa. Dawon segera menyadari bahwa Nari sama sekali tidak bisa memahami burung itu, dan bahwa Chok sebenarnya ingin berhenti menyiramnya dengan air. Dengan tenang, Dawon menghentikan tindakannya karena terlalu banyak air justru bisa berbahaya. Namun Nari setelah menangkap maksudnya dan berpikir bahwa burung itu bukan haus, melainkan lapar, sehingga ia harus mencarikan makanan. Di sisi lain, Dawon melihat banyak barang berserakan dan mulai berpikir untuk membuat rak penyimpanan. Ia mengambil batang kayu berukuran sedang dan mulai memotongnya. Namun begitu bilah menyentuh kayu, batang itu justru terbelah dua. Ia merasa heran karena kayu untuk meja dan kursi sebelumnya tidak bereaksi seperti itu. Dari kejauhan, Chok memperhatikan dan menyadari perbedaannya. Warna kayu itu menunjukkan bahwa bahannya lunak, bukan kayu keras. Dawon pun memahami bahwa kekuatan kayu berbeda bergantung jenisnya. Dari sana, ia mengetahui bahwa kayu dengan warna merah adalah yang paling kuat. Kesadaran itu membuat burung tersebut terkejut karena Dawon ternyata dapat memahami maksudnya dengan jelas. Tanpa reaksi berlebihan, Dawon justru mulai bertanya-tanya di mana ia bisa menemukan kayu berwarna merah. Chok yang masih memiliki kekuatannya mencoba membaca pikiran Dawon untuk mencari tahu lebih banyak, namun usahanya terhenti seketika. Di dalam pikiran Dawon, terdapat keberadaan raksasa yang blokir seluruh gelombang pikiran. Dawon tetap berbicara dengan tenang, membuat burung itu berkeringat dingin dan pucat. Ia menyadari bahwa pikirannya terbaca dengan jelas. Dawon kemudian memahami bahwa ia bisa mendengar pikiran burung itu sebagai bahasa manusia, dan anehnya burung itu pun dapat memahami ucapan manusia. Keraguan muncul di benak Chok, namun Dawon justru menganggapnya sebagai monster langka yang cerdas, sesuatu yang hanya pernah ia dengar dari cerita. Saat Dawon memastikan bahwa mereka memang pernah bertemu, burung itu akhirnya mengakuinya. Ia mengingat dengan jelas bagaimana Dawon telah menyelamatkannya. Saat kulitnya dilepaskan, racun di tubuhnya ikut hilang dan intinya tetap utuh. Kesadaran tersebut membuat Dawon merasa telah melakukan hal yang benar. Ia pun meminta bantuan sebagai balasan. Setelah ragu sejenak, burung itu menyetujui dan bersedia menuntunnya menuju tempat di mana kayu merah tumbuh. Beberapa saat kemudian, suasana berubah menjadi lautan api. Api menjilat ke segala arah, sementara Nari berlari sambil berteriak ketakutan, berusaha menjauh dari seseorang yang mengejarnya. Dalam benaknya hanya ada satu keinginan, ia tidak ingin kembali ke lab itu. Panas semakin menyiksa, napasnya kacau, air mata mengalir tanpa henti. Ia terus memaksakan tubuhnya bergerak hingga akhirnya kakinya menyerah dan ia terjatuh. Saat itu juga, kepanikan menyerangnya. Dadanya terasa sesak ketika ia menyadari bahwa pria yang mengejarnya adalah orang dari lab yang datang untuk menangkapnya kembali. Ketakutannya pada api begitu dalam hingga tubuhnya seakan lumpuh. Api bukan sekedar panas baginya, melainkan teror yang mampu mematikan keberanian dan pikirannya. Ia gemetar hebat, tak sanggup bangkit meski ingin melarikan diri. Di sisi lain, seorang pria berambut panjang mengenakan jaket futuristik menyerupai ninja memeriksa sesuatu di ponselnya. Ia memastikan bahwa makhluk mekanis itu memang bisa berubah bentuk dengan bebas. Meski merasa tidak nyaman menyerang sesuatu yang tampak seperti anak kecil, situasi ini menyangkut hidup dan mati, membuatnya menyingkirkan keraguan. Ia memanifestasikan api berbentuk cakar di tangannya dan bersiap penyerang gadis yang sudah ketakutan. Nari semakin terpuruk, merasa segalanya akan berakhir di sana. Saat itulah, burung dan Dawon kembali. Dawon langsung merasa kesal karena ketenangan mereka terganggu. Ia hanya ingin menyelesaikan rak dan makan dengan tenang. Namun kini seseorang merusak semuanya. Burung itu pun merasakan amarah yang sama dan memutuskan menolong Nari terlebih dahulu sebelum kembali ke hutan. Dawon segera menyadari bahwa api adalah sumber ketakutan terbesar Nari. Ketakutan itu begitu parah hingga kondisi gadis itu terlihat tidak normal.
Tanpa ragu, ia memilih memadamkan api terlebih dahulu. Burung itu sendiri merasa muak. Tak habis pikir bagaimana seseorang tega menyakiti anak yang sedang menangis. Sementara itu, pria berambut panjang terkejut melihat sosok Dowon yang tampak seperti manusia primitif muncul begitu saja. Ia menduga Dowon juga mengincar makhluk mekanis itu dan mengisyaratkan agar ia pergi selagi masih diberi kesempatan. Namun, Dowon justru semakin jengkel. Celotehan pria itu terasa mengganggu dan membuat napasnya panas. Sikap itu membuat pria tersebut ikut tersinggung, menganggap Dowon terlalu lancang untuk seseorang yang baru muncul. Ia mengangkat kedua tangannya lalu menghantamkan ke tanah, melepaskan serangan api berskala besar. Dowon tetap tenang. Alih-alih menyerang langsung, ia menghantam tebing di atas pria itu hingga longsoran batu runtuh menimpa tubuhnya. Pengguna api itu terlalu ceroboh untuk menyadari bahaya. Dalam sekejap, ia tertimbun bebatuan. Setelah semuanya mereda, Dowon mendekati Nari dan memastikan keadaannya. Gadis itu perlahan bangkit, masih gemetar, namun mulai tenang. Dowon memberi syarat agar ia melawan rasa takutnya. Baginya, ketakutan harus dijatuhkan berulang kali hingga tak lagi berkuasa. Sambil melakukan itu, Dowon menarik tubuh pria yang tertimbun dengan mencengkram rambutnya. Namun seketika terkejut ketika yang terlepas hanyalah wig. Pria itu ternyata botak, dengan kepala licin memantulkan cahaya matahari. Dowon terdiam heran melihat betapa muda wajah pria itu, namun kepalanya sudah mengilap. Bahkan burung itu tampak merasa iba. Nari justru menatap kepala mengilap itu dan tertawa lepas, seolah beban ketakutannya sedikit terangkat. Sosok yang sebelumnya menakutkan kini tampak konyol di matanya, karena pria itu telah dilumpuhkan, ia tak lagi terasa mengancam. Namun burung itu merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Ia meminta Dowon memperhatikan sesuatu agar memahami situasi sebenarnya. Ia lalu mengaktifkan resonansi mental, kemampuan untuk menembus ingatan lawan dan membaginya pada orang lain. Sekejap kemudian, kilasan ingatan Nari muncul, seorang ilmuwan tua yang pikun melakukan eksperimen dengan cairan logam aneh. Di sanalah Nari dikembangkan. Saat kesadarannya tumbuh, ia menyadari bahwa semua itu salah. Ilmuwan tersebut berkali-kali menggunakan api dalam eksperimennya dengan dalih uji ketahanan. Tubuh cair yang ia huni dibakar berulang kali. Itulah asal-muasal trauma mendalamnya terhadap api. Kilasan itu memudar saat Dowon menepuk kepala Nari dengan lembut, memberi pengakuan atas keberaniannya. Ia tahu luka batin itu tak akan sembuh seketika, namun ini adalah langkah maju. Ia kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap pria botak tersebut. Nari tersenyum kecil dan memunculkan ide. Tak lama kemudian, pria itu tergantung dengan tali di dekat air terjun. Air terus mengguyur tubuhnya tanpa henti, arus deras membuatnya mual sementara Nari tertawa puas. Baginya, selama pria itu basah kuyup, api tak akan bisa menyentuh mereka dan sosok itu tak akan lagi menakutkan. Pria tersebut hanya bisa meratapi nasibnya, merasa tak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini di alam iblis. Dowon sempat mencoba menasihati agar Nari tidak terlalu kejam menilai penampilan seseorang. Namun jauh di dalam hatinya ia merasa lega. Ia melihat Nari mulai pulih dan masa lalunya lebih cepat dari yang ia duga. Tak lama kemudian, Dowon terlihat mengumpulkan air. Saat burung itu penasaran, ternyata ia berniat membuat ramen. Mendengar hal itu, Nari langsung bersemangat karena ia tahu betapa lezat ramen ikan buatan Dowon. Dowon menggoda Nari soal kebiasaan makan suku kelapanya, dan Nari menanggapinya dengan gembira. Di sisi lain, pria botak itu mengamati mereka dengan seksama dan menyadari bahwa Dowon jelas bukan orang sembarangan, setidaknya setara hunter peringkat A atau bahkan lebih. Nari lalu pergi berenang untuk menangkap ikan. Pria itu berspekulasi bahwa Dowon mungkin hunter penyendiri yang beroperasi di bawah tanah. Namun menggantung seseorang lalu masak ramen di depannya terasa keterlaluan, bahkan untuk dunia iblis. Dowon merebus panci besar berisi air dan menyiapkan 3 bungkus ramen. Tak lama kemudian, Nari kembali membawa 3 ikan yang ternyata sempat mencoba memangsanya. Dowon memutuskan hanya menggunakan 1 ikan dan meminta sisanya dilepaskan kembali. Nari menyetujuinya dengan penuh semangat. Pria botak yang masih tergantung hanya bisa terkejut, membayangkan betapa anehnya rasa ramen jika monster ikan direbus sembarangan dengan takaran air yang salah. Namun kegelisahannya terhenti ketika ia memberanikan diri menarik perhatian mereka. Ia menawarkan diri memasak ramen jika mereka membebaskannya. Tak lama kemudian, ia berdiri di meja masak, membuka bungkus ramen dengan tangan gemetar. Bagi orang lain itu mungkin hanya semangkuk ramen. Namun baginya saat ini semuanya adalah soal hidup dan mati. Dengan 2 makhluk kuat dan seekor burung misterius mengawasinya, ia memilih cara paling murni dan tradisional untuk memasaknya. Pada akhirnya, pria botak itu memang tidak memiliki pengetahuan memasak yang mendalam. Selama ini ia hanya bertahan hidup dengan masakan instan dari toko serba ada. Namun kali ini ia memilih mempercayai instingnya sendiri dan menakar air sebaik mungkin. Dengan 3 porsi yang harus dimasak, ia tak punya pilihan banyak selain mengira-ngira dengan tepat. Ia memasukkan mie dan bumbu ke dalam panci berisi air mendidih, lalu menetapkan waktu memasak selama 4 menit 30 detik. Alasannya sederhana dan terdengar aneh. Detak jantungnya stabil di angka 60 denyut per menit. Dengan menghitung 270 denyut, ia yakin bisa mendapatkan waktu yang sempurna.
Saat itu, ekspresi pria tersebut jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Fokusnya tajam, pikirannya jernih, seolah seluruh hidupnya bergantung pada panci ramen itu. Begitu hitungan detak jantung selesai, ia segera mengangkat mie dari panci dan membiarkannya terkena udara sejenak. Paparan udara membuat tekstur mie menjadi kenyal dan lembut. Ia sadar bahwa kimchi akan menjadi pendamping sempurna. Namun di alam iblis, ia hanya bisa memanfaatkan apa yang tersedia. Dengan hasil di depannya, ia merasa tak lagi ada yang perlu disesali. Barulah diketahui bahwa nama asli pria botak itu adalah Nam Giseuk. Ramen murni buatannya memiliki niat atribut yang luar biasa. Dengan rasa nilai yang tinggi, kandungan karbohidrat, protein, kalsium, dan lemak yang seimbang. Setelah selesai, Giseuk sempat ragu apakah Dowon dan yang lain benar-benar mau mencicipinya. Namun bagi ketiganya, ramen itu berbeda dari apa yang pernah Dowon buat sebelumnya. Awalnya, mereka makan dengan ekspresi curiga, tetapi begitu dikunyah, semua keraguan lenyap seketika. Rasanya seperti naik langsung ke lapisan tertinggi surga, tempat makhluk cahaya menari tanpa beban. Inilah rasa kemurnian. Nari terkejut dan merasa heran apakah makanan selalu selezat ini. Burung itu pun diliputi keheranan, bertanya-tanya apakah manusia memang selalu menikmati makanan seperti ini. Dowon sendiri ikut tercenging, namun ia memilih untuk diam dan menyimpannya dalam pikiran. Saat panci benar-benar kosong, perut burung itu membuncit dan ia terus bersendawa. Meski demikian, Giseok dengan gugup ingin tahu apakah ramen itu memuaskan. Nari justru terlihat kecewa karena ramen tersebut sudah habis. Dowon langsung menuju ke inti persoalan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan Giseok. Pria itu terkejut namun Dowon menjelaskan bahwa karena ramen itu terlalu lezat, ia merasa tak pantas menikmatinya tanpa imbalan. Sebagai ucapan terima kasih, ia bersedia mengabulkan satu permintaan selama masih dalam kemampuannya. Awalnya Giseok ragu, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Ia berlutut dan memohon bimbingan, memperkenalkan dirinya sebagai hunter bernama Giseok yang ingin menjadi lebih kuat sekuat Dowon. Dowon terdiam, bingung mengapa tiba-tiba ia diperlakukan seperti seorang guru. Giseok menjelaskan bahwa Dowon adalah hunter terkuat yang pernah ia temui. Melihat Dowon membangun rumah di alam iblis, ia mengira pria itu akan menetap lama untuk menaklukkan jangka panjang. Dalam keputusasaan, ia bahkan mencoba mengesankan Dowon dengan sedikit kebohongan. Ia mengaku bisa memasak berbagai hidangan dan memiliki sertifikasi. Meski kenyataannya ayahnya hanya menjalankan restoran ayam kecil. Namun dari sanalah, ia benar-benar mahir menggoreng ayam. Ia menawarkan diri untuk menjadi penghubung pasokan, membawa pakaian dan barang dari dunia manusia sebagai imbalan atas pelatihan. Ia bahkan bersedia membayar berapapun yang diminta jika itu bisa membantunya naik peringkat. Namun di tengah penjelasannya, Dowon teringat sesuatu dan menanyakan alasan Giseok menyerang Kim Nari. Apakah semata karena hadiah buruan atau ada alasan lain? Giseok sempat ragu, memastikan apakah yang dimaksud adalah makhluk mekanis itu. Dowon memintanya menjawab dengan jujur. Akhirnya Giseok mengakui bahwa ia tidak mengejar hadiah, bahkan bukan Nari yang ia incar. Satu-satunya tujuannya hanyalah lulus ujian kenaikan peringkat hunter. Tidak ada hal lain yang penting baginya. Mendengar itu, Dowon menyuruhnya berdiri. Seok kebingungan, namun Dowon menjelaskan bahwa makanan enak saja tidak cukup. Jika Giseok benar-benar menginginkan bimbingan, maka mereka harus bertarung. Pertarungan terakhir mereka berakhir terlalu cepat. Hal itu membuat Giseok diliputi kegembiraan dan ia berulang kali merasakan berterima kasih. Namun seketika suara panci ramen bergeser di atas meja ketika Nari menyela, menyatakan keinginannya untuk bertarung melawan Giseok. Dowon menatapnya, bertanya-tanya apakah ia serius. Namun Nari yang masih bersemangat setelah makan ramen, mengingat kata-kata Dowon sendiri. Jika sesuatu yang menakutkan muncul, maka jatuhkan dan kalahkan. Kali ini ia ingin mengalahkan ketakutannya terhadap api dengan tangannya sendiri. Seok kembali mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Ia merasa meski Nari telah lupa. Dan meski Dowon sangat kuat, dirinya juga bukan hunter lemah. Saat itu juga, Dowon meminta Giseok memecahkan sebuah batu di depan mereka. Batu itu bukanlah batu biasa, itu adalah admonit hitam yang dikatakan berkali-kali lebih keras dibanding berlian. Giseok ragu dan merasa itu hampir mustahil kecuali bagi hunter peringkat sangat tinggi. Namun sebelum pikirannya selesai, batu itu sudah hancur berkeping-keping. Giseok membeku karena terkejut. Saat menoleh, ia melihat Nari berdiri dengan tinju terangkat. Baru saja menghancurkan batu itu dengan satu pukulan. Kini ia berdiri penuh percaya diri menantang Giseok untuk pertarungan yang sesungguhnya. Tanpa disadari, ingatan Giseok kembali ke masa lalu, saat ia masih dikenal sebagai seorang natural awakener yang menjanjikan. Kemampuan pertamanya bangkit ketika ia berusia sekitar 8 tahun, jauh lebih awal dibanding kebanyakan awakener yang baru bangun di akhir masa remaja. Api yang muncul dari tangannya saat itu menandai awal dari bakat langka yang membuat banyak orang terkejut. Saat mengikuti ujian hunter peringkat B, Giseok melibas semua lawan dengan bakat alami dan usaha tanpa henti. Pertumbuhannya begitu pesat hingga sebelum menginjak usia 20 tahun, ia sudah naik ke peringkat A. Kenaikannya eksplosif, namanya cepat dikenal dan ia bermimpi menjadi hunter terhebat yang tak kekurangan apapun. Namun, hidupnya menghantamnya terlalu cepat dan terlalu keras. Suatu hari saat mandi,
ia menyadari rambutnya rontok dalam jumlah tak wajar. Di usia ketika kebanyakan orang mulai terbangun kekuatannya, ia justru mulai botak. Memasuki awal 20-an, bagian atas kepalanya menepis, lalu tak lama kemudian garis rambutnya membentuk huruf M yang sangat jelas. Keputusasaan pun datang. Ia mencoba segala perawatan, mendatangi rumah sakit demi rumah sakit, bahkan berulang kali mempersiapkan diri untuk transplantasi rambut. Namun jawaban para dokter selalu sama, rambut hasil implan pada akhirnya akan kembali rontok dan ia harus menerima kenyataan tersebut. Segalanya terasa berakhir, wajah tampan dan bakat alaminya yang dulu membuatnya bersinar kini seolah tak berarti. Seiring hilangnya kepercayaan diri, performanya dalam berbagai kompetisi menurun drastis. Ia gagal lagi dan lagi, pertumbuhannya terhenti hingga akhirnya ia menjadi sosok ceroboh yang menghabiskan hari di sofa, menonton televisi dan memakan makanan cepat saji. Lalu suatu hari segalanya berubah lewat layar televisi. Ia melihat seseorang ilmuwan dari Institut Riset Heartbeat, Dr. Han. Dalam sebuah ekspedisi ke alam iblis, ilmuwan itu tanpa sengaja menumpahkan cairan logam langka ke kepala botaknya. Secara mengejutkan, meski hampir berusia 90 tahun, rambutnya tumbuh lebat kembali. Ketika ditanya soal kemungkinan mengembangkan obat kebotakan, sang ilmuwan menepisnya. Alam iblis terlalu tidak terduga, dan sisa cairan logam itu telah digunakan untuk menciptakan makhluk mekanis. Mendengar hal itu, hati Giseok hancur. Saat ia paling membutuhkan keajaiban, seseorang justru menghabiskannya untuk membangun mesin. Beberapa hari kemudian, laporan menyatakan bahwa makhluk mekanis cairan logam itu lepas kendali. Dan di alam iblis yang tak mengenal hukum, siapapun yang menemukannya lebih dulu berhak memilikinya. Giseok pun mengambil keputusan nekat. Ia berniat menemukan makhluk itu dan menuangkan cairan logam tersebut ke kepalanya sendiri demi menumbuhkan kembali rambutnya. Dengan tekad tersebut, ia memasuki alam iblis. Dan dari sanalah seluruh rangkaian kejadian dimulai. Ingatan pun berakhir, membawa segalanya kembali ke masa kini. Giseok tergeletak di tanah, menyadari bahwa gadis kecil di hadapannya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Kim Nari tertawa puas karena kembali menang. Sementara burung hanya bisa terdiam, mengakui bahwa Giseok bahkan tidak sempat mendaratkan satu serangan bersih pun. Dowon memutuskan bahwa jika Giseok terus tampil seperti ini, ia tidak akan lagi meladeninya bertarung. Tekad pun semakin menyala di mata Giseok. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, Dowon baru saja menyelesaikan rak penyimpanan kokoh dari kayu merah. Merasa berterima kasih pada burung atas sarannya. Saat melirik Giseok, Dowon menyadari sesuatu yang aneh. Meski menerima banyak pukulan, tubuh pria itu justru tampak segar. Mungkin karena ia sudah melepas wignya. Seketika, Giseok memanggil tombak api dan bersiap bertarung lagi. Bahkan burung mengakui bahwa kendali apinya cukup baik, meski tetap kalah dari seorang anak. Dowon menjelaskan bahwa Kim bukanlah anak biasa. Pada bentrokan berikutnya, Giseok melesat ke depan dengan tekad penuh. Namun tepat sebelum serangannya mengenai sasaran, Nari berubah sepenuhnya menjadi wujud cairan logam, menghindari dengan mudah. Dalam sekejap, ia kembali ke bentuk manusia dan menendang Giseok dengan keras. Tubuh pria itu terkapar beberapa meter sebelum menghantam tanah. Retakan besar muncul di batu terdekat. Nari kembali tertawa, bangga karena ia tak lagi takut pada api dan semua itu berkat Giseok. Terbaring di tanah, Giseok bertanya-tanya apakah ini batas hidupnya sebagai hunter peringkat B yang tak punya teknik tersisa. Namun ia menolak menyerah. Di alam iblis inilah satu-satunya tempat bagi orang sepertinya yang kerap dianggap gagal masih ada harapan. Ia bukan tipe yang hanya tahu cara menyerah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan menatap Kim Nari, meminta satu ronde lagi. Namun sebelum pertarungan dimulai, darah tiba-tiba mengalir dari hidungnya. Melihat itu, Dowon menyadari sesuatu dan menanyakan lamanya Giseok berada di alam iblis. Ternyata sudah 9 hari. Dowon menjelaskan bahwa dengan peringkatnya saat ini, bertahan lebih lama akan membunuhnya karena korupsi mana. Dan ia harus segera kembali. Meski ingin tinggal, Giseok tahu ia tak punya pilihan. Dowon lalu memujinya, menyebut bahwa ia memiliki potensi untuk mencapai peringkat A jika terus berusaha. Awalnya Giseok tak percaya, mengingat ia telah gagal ujian A-rank selama 6 tahun berturut-turut. Padahal kegagalan 3 tahun saja biasanya berarti tak ada harapan. Namun Dowon menegaskan bahwa mana Giseok belum sepenuhnya matang dan ia tak boleh menyerah. Mendengar itu Giseok hampir menangis. Dowon menambahkan bahwa sebelum kembali, Giseok harus memurnikan mananya dengan benar. Tidak ada ikatan selain rasa terima kasih yang mampu ia ucapkan. Ia berulang kali berjanji akan memberikan segalanya dan meminta mereka mengawasinya dari jauh. Dowon pun memutuskan untuk membantu membimbing Giseok menuju peringkat A. Beberapa saat kemudian mereka bersiap kembali ke dunia manusia. Giseok bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu selain ramen, namun Dowon merasa itu sudah cukup. Giseok pun melangkah menuju portal, berjanji akan kembali ke alam iblis. Kim Nari berharap ia menjaga diri, dan Giseok membalas dengan tekad untuk berlatih keras dan mengalahkannya lain kali. Namun tepat sebelum menghilang, ia teringat sesuatu yang penting, wignya. Ia bertanya kemana benda itu pergi. Dowon bersikap seolah tidak tahu apa-apa.
Sementara itu, Chok memasang ekspresi serius. Tanpa disadari, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang kemungkinan terburuk. Ia menilai bahwa jika Giseok berkhianat, situasinya akan sangat berbahaya karena pria tersebut bisa kembali membawa hunter lain untuk menangkap Kim Nari. Dowon memahami kegelisahan tersebut dan mengingat bahwa ia mampu membaca ingatan jika diperlukan. Ia telah memastikan bahwa keinginan Giseok untuk menjadi lebih kuat adalah nyata. Begitu pula kebotakannya yang sama sekali bukan kebohongan. Karena itulah Dowon menilai pria itu layak untuk dilatih. Di sisi lain, Kim Nari masih terlihat bingung. Tanpa banyak basa-basi, ia akhirnya menyadari sesuatu dan merasa heran bagaimana Dowon bisa memahami apa yang Chok bicarakan. Saat itu juga, Dowon sadar bahwa ia belum pernah menjelaskannya. Ia memang bisa mengerti Chok sepenuhnya, bahkan rak penyimpanan yang rapi itu dibuat berdasarkan saran Chok. Meski begitu, Nari merasa tempat itu masih terlalu gelap. Dowon langsung mengubah tangannya dan memotong sebagian dinding untuk dijadikan jendela. Namun pada saat yang hampir bersamaan, sebuah sinar tajam memotong kayu dari sisi lain. Nari ternyata sudah lebih dulu membuat jendelanya sendiri dengan bantuan Chok. Cahaya pun masuk, membuat ruangan terasa lebih hidup. Nari terlihat puas dan menyukai hasilnya. Dowon tersenyum dan menguji hasilnya, lalu menyadari bahwa jika Nari menyukai jendela, mereka juga membutuhkan sumber cahaya saat malam tiba. Ia pun menjelaskan tentang batu bercahaya yang dapat memancarkan sinar di kegelapan. Jika beberapa batu itu digantung di langit-langit, seluruh ruangan akan terang. Chok terkejut dan bertanya-tanya apakah Dowon benar-benar tahu di mana benda berbahaya itu berada. Dowon hanya tersenyum tenang. Batu-batu itu ada di wilayah vulkanik. Mendengar itu, wajah Chok berubah. Wilayah tersebut adalah salah satu tempat paling berbahaya bagi para hunter dan juga merupakan kampung halamannya. Saat menyebutkannya, nada dan ekspresinya terlihat muram. Dowon merasa heran mengapa pulang ke kampung halaman justru membuat Chok tampak sedih. Tanpa diduga, Kim Nari tiba-tiba mencubit pipi Chok. Merasa suaranya terdengar aneh dan yakin ada sesuatu yang mengganggunya. Chok tersedak dan tersadar bahwa Nari sangat peka. Dowon pun menjelaskan bahwa Chok mengkhawatirkan bahaya wilayah vulkanik. Ia berniat pergi sendiri sementara yang lain menunggu. Namun Nari langsung menolak. Ia merasa sudah tidak takut pada api dan ingin ikut bersamanya. Dowon tertawa, terkejut melihat betapa cepatnya Nari mengatasi ketakutannya. Ia lalu menoleh pada Chok dan memastikan apakah ia juga siap ikut. Dengan tatapan mantap, Chok menyatakan bahwa ia memiliki urusan yang harus diselesaikan di kampung halamannya, sehingga ia akan pergi bersama. Keputusan pun diambil. Dowon mulai mempersiapkan kekuatannya. Namun ia menegaskan bahwa mereka membutuhkan perlengkapan khusus sebelum memasuki wilayah vulkanik. Pada saat yang sama, di ladang Mandragona, sebuah wig dilempar-lempar dengan riang oleh para makhluk Mandragona tanpa ada yang menyadari pemiliknya. Beberapa saat kemudian, suasana berubah drastis. Mereka telah tiba di wilayah vulkanik yang dipenuhi letusan dan getaran tanah. Dari lautan lava, sosok monster raksasa perlahan muncul sambil menggaum ke langit. Tempat ini dikenal sebagai salah satu dari 3 wilayah paling dihindari oleh hunter di alam iblis.